Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, Pak, baik. Ini Bapak Anwar, betul ya? Ya, betul, Mas. Bapak Anwar. Oke, baik. Terima kasih Bapak Anwar udah mau datang ke ruangan saya ini ya, ruangan Zoom. Karena sekarang kita menggunakan Zoom untuk sementara ini ya, Pak. Nah, baik. Ya, baik. Di sini kita mau melaksanakan konsultasi ya, Pak. Betul nggak, Pak? Betul, Pak. Kemarin kan Bapak udah melakukan asesmen terkait masalah yang Bapak alami. Kemarin saya sudah kasihkan Google Form ke Bapak, lalu Bapak sudah isi ya. Datanya sudah saya buka. Sekarang kita akan mengupas tuntas ya bersama-sama ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama. Nah, sebelum memulai kegiatan konsultasi kita pada hari ini ya Pak, kita sepakati ya Pak terkait kontrak konsultasi kita pada hari ini. Kira-kira kalau 40 menit gimana Pak? Cukup tidak ya? Ya, semoga cukup sih, Pak. Cukup ya, kita maksimalkan untuk waktu kita 40 menit ini ya Pak. Karena nanti saya ada acara lain ya gitu Pak. Nah, ya, oke, Pak. Siap. Nah, oke, baik Pak. Apakah Bapak udah siap untuk melakukan konsultasi ini bersama saya? Siap sekali, Pak. Oke, siap. Saya harap kita di sini saling santai saja ya Pak. Santai, rileks. Tidak perlu tegang, supaya kita lebih leluasa untuk berdiskusinya nanti ya Pak. Oke. Baik, Pak. Baik, saya di sini untuk mengawali, izin mengonfirmasi ya Pak terkait hasil asesmennya kemarin yang Bapak sudah isi di Google Form yang saya berikan itu. Saya mendapatkan data tersebut dan sudah saya simpulkan nih Pak. Untuk sementara ini saya mendapatkan informasi dari hasil tersebut bahwa Bapak saat ini malu ya Pak punya anak yang pecandu rokok, betul? Betul, Pak. Lalu Bapak saat ini sedang kewalahan ya Pak terhadap anak Bapak Ya. karena susah diomongin untuk berhenti merokok, betul Pak? Ya, betul sekali, Pak. Betul sekali ya. Lalu dari data yang sudah didapat juga, anak Bapak sering mengalami sesak nafas akibat dari merokok itu akhir-akhir ini ya? Ya, Pak, akhir-akhir ini sering sesak nafas. Iya, lalu anak Bapak juga jadi boros akibat menjadi boros akibat merokok tadi ya Pak? Iya, Pak. Boros banget sekarang. Mungkin karena sering uangnya dipakai buat beli rokok mungkin ya Pak? Nah, iya, Pak. Betul. Saya dapat memahami perasaan Bapak saat ini. Saat ini perasaan Bapak sedang kacau mungkin ya Pak, karena perilaku anak Bapak yang tidak diinginkan seperti itu. Anak Bapak mungkin saat ini perasaannya ya biasa-biasa aja ya Pak, karena sudah menjadi habitnya dia ya, biasanya dia ya Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih Pak, saya mau tanya di awal dulu nih Pak, untuk pembukaan, harapan yang Bapak inginkan dari konsultasi ini apa Pak? Anak Bapak ingin seperti apa? Seperti itu Pak. Nah, supaya gimana anak saya itu bisa meninggalkan rokok ya, Mas? Apakah hanya itu saja Pak? Lagi. Apa Mas, gimana? Apakah hanya itu saja, anak-anaknya cukup untuk meninggalkan kebiasaan merokok saja? Atau ada hal lain? Ya, ada Mas, buat ngedukasi ke teman-temannya mungkin ya Mas. Ya baik Pak, terima kasih. Mungkin kita prioritaskan kepada ini ya Pak, tadi ya Pak, untuk mengatasi masalah anak Bapak terkait kecanduan merokok tadi itu ya Pak, karena dari hasil asesmen kan seperti itu ya Pak. Oke, baik Bapak, yang dikatakan Bapak tadi, Bapak ingin anak Bapak cepat sembuh dari penyakit kecanduan merokok ini ya Pak. Betul seperti itu tadi Pak yang Bapak inginkan. Betul. Jadi apapun nanti solusinya ya Pak, kita rembuk bersama-sama terkait solusi tersebut. Jadi di sini Bapak harus siap apa yang sudah kita rembuk nanti ketika di rumah, Bapak harus berani untuk menerapkan ya Pak pada anak tersebut terkait solusi yang sudah kita sepakati, sudah kita rancang saat ini. Seperti itu ya Pak. Siap Pak? Siap. Oke, siap. Oke, kita langsung aja ya Pak. Kita memasuki tahap untuk kita membahas terkait solusinya. Tapi di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait metode yang saya gunakan ya Pak untuk melaksanakan konsultasi kita pada hari ini, yaitu kita menggunakan metode triadic dependent ya Pak.
tujuan yang segera diperoleh dari konsultasi model ini ya Pak, untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan objektivitas konsulti. Sehingga konsulti dapat lebih baik mengimplementasikan rencana intervensi, bantuan, sehingga perubahan terjadi pada konsulti itu bisa teratasi ya. Maksudnya seperti ini Pak, jadi nanti kita melaksanakan konsultasi, diharapkan dari hasil ini Bapak memperoleh keterampilan, pengetahuan ya Pak terkait hasil ini. Ya mungkin pengetahuan atau keterampilan terkait solusi untuk menghindari merokok tadi. Nah, nanti juga Bapak harus bisa mengimplementasikan rencana intervensi yang kita buat ini terhadap anaknya Bapak nanti untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Oke, siap ya Pak? Siap. Oke, solusi yang pernah Bapak lakukan, saya mau tanya nih, solusi yang pernah Bapak lakukan sebelumnya apa aja Pak? Yang sudah Bapak pernah lakukan? Belakangan ini sih Mas, untuk biar dia nggak kepikiran ngerokok sih, biasanya saya ajak main badminton, main bola. Kan kalau main bola atau main badminton atau kegiatan positif lainnya itu kan dia nggak kepikiran untuk merokok. Iya. Untuk akhir-akhir ini sih gitu aja sih Mas. Olahraga ya Pak tadi ya Pak? Iya. Oke, baik Bapak. Sementara ini dari solusi yang Bapak tadi laksanakan, apakah anak tersebut sudah melaksanakan solusi tersebut atau gimana Pak? Atau mengekang? Kalau itu kan juga hobi dia sih Mas. Yang saya tahu dia suka badminton, suka main futsal. Jadi kalau saya ajakin ya dia sih ayo-ayo aja. Tapi dari solusi yang Bapak laksanakan tersebut, anak tersebut tapi masih sering melakukan aja ya Pak? Iya Pak, itu dia nggak ngerokoknya itu kalau pas olahraganya aja. Karena Oh, kalau misal futsal kita cuma 1 jam ya, dia itu berhentinya 1 jam itu. setelah Tapi itu setelah futsal ya balik lagi dia balik ngerokok. lagi. Oke, baik. Oke. Nah, kalau dari saya sendiri ya Pak, saya sudah memiliki beberapa data ya Pak dari hasil asesmen kemarin, juga saya sudah mempersiapkan bahwa proses ini kita perlu beberapa penanganan ya Pak. Nah, mungkin dari saya sendiri bisa memberikan kepada anak tersebut ya Pak terkait dampak dari merokok. Mungkin kita ketika anak tersebut sedang duduk bersama kita, mungkin habis pulang sekolah, terus duduk di ruang tamu mungkin ya Pak, lagi santai, kita dekati, ajak bicara bareng-bareng. Ya mungkin nanyain aja buat awal-awalan tentang tadi di sekolah ngapain aja, terus hal-hal lain curhat mungkin bisa dilaksanakan di situ. Nanti setelah itu, setelah dia nyaman, baru di sini kita masuk Pak untuk memberikan solusi ini Pak. Seperti contohnya kita bisa menanyakan berapa banyak sih Mas, mungkin anak Bapak perempuan apa laki-laki Pak? Laki-laki Pak. Laki bro, oke Pak. Kalau saya perempuan Mungkin, udah saya coret kakak Pak. mungkin anak Bapak bisa ditanyakan, hari ini sudah merokok berapa kali? Nah, mungkin anak Bapak menjawab mungkin 5 kali. Nah, oh 5 kali. Oke, Bapak di sini sambil pelan-pelan memberikan penjelasan. Kok kamu merokok terus sih? Ya gitu. Mungkin Bapak bisa memberikan Bapak mempunyai materi-materi dulu nih Pak terkait dampak dari merokok itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan resiko dari merokok itu seperti apa. Di sini tujuannya agar anak tersebut merasa, oh iya sadar kalau merokok ini seperti ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan ke anak tersebut terkait resikonya. Mungkin serangan jantung, gangguan pernapasan, menyebabkan anak gelisah, merusak gigi, menyebabkan penyakit bronkitis, banyak sekali Pak, menyebabkan kanker, menyebabkan kanker paru-paru juga, lalu meningkatkan resiko kemandulan, komplikasi pada penderita diabetes, meningkatkan resiko penyakit stroke, rusak jaringan kulit, rambut, dan lain sebagainya Pak. Mungkin di situ Bapak bisa menjelaskan terkait dampaknya tersebut ya Pak. Nah, lalu Bapak juga bisa memberikan ini Pak, contoh kasus di sini seperti Bapak menjelaskan dulu Bapak punya teman Bapak pecandu rokok, sangat pecandu. Jadi rokoknya itu berat sekali, rokok berat maksudnya kayak gitu. Sehari itu bisa
20 bungkus. Nah, itu setelah dia merasakan kenikmatannya di awal, setelah tua di umur 40-an tahun itu baru merasakan dampaknya. Saat ini dia stroke. Nah, itu karena sering awal-awalnya dulu pecandu rokok. Nah, apakah adik mau seperti itu? Tidak ya. Nah, mungkin di awal-awal pada saat memberikan solusi bisa memberikan contoh seperti itu, Pak, biar anak tersebut merasa, oh iya ya, mak saya nggak pengen stroke, saya akhirnya kan pengen menghindari merokok, akhirnya kan kayak gitu ya, Pak. Nah, mungkin bisa bisa diberikan contoh kasus seperti itu. Lalu yang kedua, Pak, bisa kita melakukan kesepakatan bersama ya, Pak, dengan mungkin Bapak bisa menggunakan metode pendekatan behavior ya, Pak. Jadi nanti Bapak memberikan mungkin reward ya, Pak. Kalau anak Bapak bisa mengurangi perilaku merokok tersebut, mungkin dari awal Bapak membuat kesepakatan bersama anak tersebut ya, Pak, terkait hari ini kamu berani nggak merokok cuman 10 batang. Tadinya kan 30 batang ya, Pak. Mungkin hari ini berani nggak merokok cuman 10 batang. Nanti kalau berani, nanti Bapak kasih reward. Nah, mungkin Bapak kasih reward di situ. Kalau misal dia bisa melaksanakan, Bapak kasih reward. Kalau belum bisa, tambah lagi, Pak. Tambah lagi, mungkin kasih punishment. Punishmentnya seperti apa, Pak? Contohnya apa kira-kira, Pak? Nah, mungkin punishment sih pemotongan uang jajan ya, Mas. Bisa seperti itu. Pokoknya gimana caranya agar anak tersebut bisa mengurangi perilaku tersebut sampai akhirnya dia benar-benar tidak merokok kayak gitu ya, Pak. Nah, itu bisa dilaksanakan sampai anak tersebut benar-benar paham terkait bahaya merokok seperti itu ya, Pak. Mungkin solusinya bisa seperti itu sih, Pak, yang bisa dilaksanakan. Tadi ada 2 ya, Pak. Yang pertama tadi menjelaskan dampak, yang kedua memberikan kasus, yang ketiga bisa menggunakan teknik pengurangan perilaku di sini ya, Pak. Oke. Mungkin solusi yang bisa saya bantu seperti itu ya, Pak. Kalau dari Bapak sendiri, apakah Bapak siap untuk menerapkan pada anak Bapak di rumah, Pak? Ya, siap, Mas. Solusinya sangat menarik semua. Nanti akan saya coba di rumah. Oke, siap, Pak. Jadi cukup sampai di sini aja ya, Pak, terkait konsultasi kita pada hari ini. Jadi saya ingin memberikan kesimpulan, penguatan di akhir, bahwa apapun yang kita sharing, kita diskusikan pada hari ini, intinya kesuksesan dari konsultasi ini ya, Pak, Bapak itu bisa melaksanakan apa yang sudah kita bahas barusan kepada anak Bapak. Jadi Bapak bisa menerapkan terkait solusi-solusinya seperti itu ya, Pak. Nah, jadi terkait keterampilan di sini Bapak perlu untuk ditingkatkan ya, Pak. Jadi sebelum melakukan hal ini Bapak harus mempunyai persiapan dulu agar apa yang Bapak berikan kepada anak Bapak tidak sia-sia ya, Pak. Agar langsung to the point seperti itu, Pak. Langsung bisa memberikan perilaku yang terbaik untuk anaknya. Seperti itu ya, Pak. Siap ya, Pak? Siap, Pak. Oke, siap. Nah, setelah itu kita akan membahas terkait tindak lanjut ya, Pak. Setelah proses konsultasi kita berakhir, besok saya akan cross-check, Pak, proses tindak lanjut evaluasi terhadap apa sih perubahan yang sudah terjadi. Mungkin kita akan melaksanakan konsultasi berikutnya hari apa nih, Pak? Minggu depan mungkin ya, Pak? Hari Senin ya, Pak? Siap, Pak? Ya, bisa. Nah, hari Senin kita melaksanakan konsultasi terkait. Nanti saya akan menanyakan apa perubahan yang telah terjadi pada anak tersebut. Nanti kalau misal belum ada perubahan, kita berikan solusi lagi. Kita cari jalan keluarnya lagi. Oke, siap ya, Pak? Oke, Mas, siap. Pokoknya kita laksanakan sesi ini sampai benar-benar anak tersebut mengalami perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Oke. Berhubung ini waktunya sudah hampir 40 menit ya, Pak. Apakah sudah cukup untuk konsultasi kita pada hari ini ya, Pak? Iya, sangat-sangat cukup, Mas. Mungkin dicukupkan ya, Pak, karena ini saya sudah dapat WhatsApp dari teman saya ada acara nih, Pak. Oke. Iya, Mas. Cukupkan aja kegiatan kita pada hari ini. Silahkan Bapak kalau misalnya ada acara atau kegiatan bisa dilanjutkan lagi Bapak akhiri ya, Pak.
Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Siap, sama-sama. Semoga sukses ya, Mas. Yep.